Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga TikToker Kelurahan Tegal Gede ya. Oke, saya balik dulu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini ya, hari Selasa 6 Februari 2024 ya. Semoga keadaan makin baik, tetap semangat dalam beraktivitas ya. Dan bagi yang sudah selesai beraktivitasnya atau masih melandai atau mungkin sedang gabut, semoga bisa bergabung berbagi informasi di hari Selasa pagi bersama saya Abdul Kamil, Kelurahan Tegal Gede. Terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini kami ingin menginfokan, kemarin hari Senin siang kita sudah roadshow di lingkungan Kerajaan Barat, bertemu dengan ketua RW 6, ketua RT, ada 5 ketua RT se-RW 6, kemudian ketua PPS dan anggota PPS beserta ketua KPPS RW 6 ya. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa KPPS, PPS bekerjalah secara baik ya dan benar. Kami 3 pilar, khususnya saya Lurah Tegal Gede, Babinsa, Babin Kantikmas siap membantu mengamankan aja di luar batas pagar TPS ya. Ya, di luar batas pagar TPS, karena jika berada di dalam pagar TPS itu menjadi kewenangan dari KPPS ya. Yang di dalamnya juga ada pengawas TPS dan juga ada saksi juga ya. Pada saat hari H itu kita hanya ingin memastikan mereka bisa aman, nyaman, enjoy ya, bekerja dan melaksanakan tugasnya selaku KPPS. Yang banyak sekali ekspektasi di video-video TikToker terkait dengan KPPS ini. Yang penting tetap semangat ya. Mungkin ada anggota KPPS dimanapun berada yang sekarang bergabung, monggo bisa sharing-sharing. Kemarin saya dapat ilmu baru lagi dari ketua PPS. Kebetulan pada saat kita kumpul ada warga kami yang WA ya ke saya, Pak Lurah, tanya nih, anak saya baru pulang nih dari Aljazair. Ternyata anaknya tinggal lama di Aljazair sudah 7 tahun gitu ya. Kurang tahu kenapa tiba-tiba pulang gitu di Tegal Gede ini. Kebetulan masih punya KTP Tegal Gede. Tanya gitu, kira-kira anak saya ini bisa nyoblos di mana gitu kan. Kemudian kita cek dulu, dia masuk DPT Panda ya. Sambil kita tanyakan ke PPS, ternyata setelah kita cek belum ada di DPT, bahkan tertulis luar negeri. Sehingga kemungkinan pada saat coklit oleh Pantale tahun kemarin ya mungkin tidak dimasukkan karena yang bersangkutan sudah tinggal lama ya di luar negeri. Kemudian saya tanya apakah bisa ini masih menggunakan hak suaranya. Ternyata oleh PPS disampaikan itu bisa. Bagaimana caranya? Cukup bawa KTP yang masih berlaku, KTP elektronik, nanti masuk dalam daftar pemilih khusus DPK ya. Jadi DPK itu adalah warga setempat, misalnya ya, warga Kelurahan Tegal Gede memiliki KTP elektronik ya. Tetangganya, KPPS-nya, RT RW-nya juga sudah tahu kalau yang bersangkutan memang warga Tegal Gede. Tapi hingga saat ini belum masuk pada DPT ya. Setelah DPT.
Nanti TPS-nya di mana? Saya tanyakan. Ya silakan bisa mengikuti TPS di kakak atau keluarganya berada. Jika kakak orang tuanya di situ dan alamatnya juga di situ, tempat yang sama, kan ketahuan itu nanti TPS-nya di mana. Kemarin saya cek ketahuan ada di TPS 7 insya Allah. Oke. Hingga juga kami minta tolong kepada PPS untuk mengkomunikasikan kepada KPPS terkait adanya kasus-kasus seperti ini ya. Nah, ini beda dengan jika yang bersangkutan KTP-nya di luar Tegal Gede. Ya, misalnya di Cirebon, Jawa Barat ya, atau mungkin Banten, Serang Banten, atau mungkin Jakarta, atau mungkin Kalimantan, atau bahkan Papua ya kan. Kemudian yang bersangkutan ada di sini saat ini, tapi KTP di luar Tegal Gede. Ketika kita cek DPT, ternyata DPT-nya masih ikut KTP-nya, yaitu berada di lokasi di mana KTP-nya berada alamatnya. Maka itu tidak bisa langsung melaksanakan pilih di TPS karena kecuali yang bersangkutan memiliki surat pindah pilih yang seringkali hampir tiap hari ya saya sampaikan di live TikTok ini ya. Nah, ini yang mungkin bisa sedikit kami share ya. Saya juga baru tahu ada kasus-kasus khusus ini dan ternyata KPU kita sudah sangat siap ya untuk menghadapi berbagai ini kasus-kasus yang saat ini sudah bisa lebih baik ya. Dan ini yang saya alami selama pemilu. Kenapa Mbak Rini Ayu yang dialami? KTP di luar itu DPT. KTP di luar DPT. Tinggal di luar DPT ya. Karena KTP-nya mungkin masih berada di tempat yang lain. Makanya sejak awal perlu komunikasi awal ya, mencari tahu gitu kan. Kalau memang kita sebagai perantau seperti kemarin ada yang dari Bali, padahal yang bersangkutan asalnya itu dari Wirologi ya, betul bukan dari Tegal Gede. Cuma nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait pemilu, saya tidak akan menjawab apa yang bukan menjadi kewenangan saya, kecuali yang memang sudah saya ketahui dan itu boleh disampaikan ya, seperti yang kemarin itu ya. Tapi kalau terkait dengan pelayanan di Kelurahan Tegal Gede, monggo tetap kami tunggu, kami terima ya. Jadi kita diskusi, jika memang bisa segera saya jawab akan saya jawab. Namun jika mungkin masih belum bisa, nanti akan kita jadikan PR untuk bisa segera kita selesaikan. Misal seperti kemarin ada permintaan penebangan pohon ya, kemudian ada WA terkait dengan saluran yang tersumbat, monggo disampaikan. Tapi mohon juga dibantu kami terkait dengan foto, video atau informasi-informasi yang lebih detail ya, sehingga ketika kita turun ke lapangan, baik itu sendiri bersama rekan-rekan maupun 3 pilar, kami bisa memiliki data awal ya. Monggo, mungkin ada yang ingin berbagi informasi atau ingin ditanyakan, karena waktu pemilu ini tinggal tanggal 7 ya, tanggal 6, tinggal 1 minggu lah kiraan ya. Minggu ini menjadi perhatian, pastikan Anda DPT-nya di mana sudah tahu. Apabila ada yang belum tahu, tinggal cek DPT aja, cek DPT saja, insya Allah nanti akan bisa ketahui. Bu Anita, monggo sini. Bu Anita, monggo sini. Saya lagi live ini kebetulan ada ketua Panwascam ini ya.
Ini mungkin ada yang ingin ditanyakan nih Bu. Nanti monggo Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu. Loh, TikTok kan? Iya, karena kan jam pelayanan kelurahan kan jam 8 Bu. Oke. Jadi kita datang sebelum itu. Nah ini Bu Anita, Ketua Panwascam Sumbersari ya. Oke, monggo mungkin ada yang ingin tanyakan. Kemarin itu ada warga kami Bu ya. Dia baru pulang dari luar negeri, rupanya dari Aljazair. Padahal dia tinggal di sana sudah 7 tahun. Kemudian dalam seminggu ini mungkin dia baru pulang, kemudian orang tuanya tanya japri ke saya, Pak, anak saya ini kira-kira joblosnya di TPS mana ya gitu. Tapi yang bersangkutan masih punya KTP Bu. Masih identitas WNI Ada kan? WNI masih Dan masih warga WNI. Tegal Gede. Iya warga Tegal Gede. Kemudian kita coba cek DPT itu ternyata nggak masuk di DPT. Gitu ya. Nah kebetulan saya kemarin tanya ke PPS, kebetulan pas kita ngumpul itu ke PPS, katanya PPS bisa masuk DPK ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi nanti didata sama PPS untuk masuk DPK dan nanti akhirnya disesuaikan TPS-nya di mana beliau tinggal atau domisili setempat. Jadi beliau bisa menyoblos di situ. Yang terdekat di situ ya? Yang terdekat dari domisilinya beliau. Gitu ya. Itu enggak perlu surat pengantar lagi. Enggak perlu karena identitasnya kan masih warga sini. Oh, masih warga sini ya. Cuma kecuali beliau bukan warga sini. Cuma karena kan enggak masuk DPT tapi ya. Hanya tidak terentry, terinput gitu aja kan. Ya, gitu. karena bisa jadi pada saat di coklit karena ada Tidak mungkin ada, ya. tidak Atau masuk. dianggap sudah tidak pulang mungkin masih ya. Betul. Ya, mungkin itu ya. Tapi begitu. Kalau misalnya yang bersangkutan terdaftar di luar negeri misalnya. Ada enggak ya? Seperti WNI Nanti gitu. itu kan bisa cek di ini Pak. Kalau dia di apa NIK-nya saat diinput kan ada tuh DPT online. Iya. Kan kita input tuh Iya. nik beliaunya kan masih Tegal Gede. Iya. Terus di situ dia tidak keluar dia nyoblos di TPS mana, artinya memang dia tidak terinput. Oh, kalau di luar negeri pun muncul ya? Muncul. Oh, di TPS negara mana gitu ya? Betul. Muncul. Kan ada iya. itu apa namanya? Nah, kalau misalnya cek muncul DPT, cek muncul DPT seperti online. itu, muncul Dia di luar negeri. Dia di luar negeri. Tiba-tiba dia pulang karena satu dan lain hal berarti ya, empat ngurus hal. ini, A5. Oh, tidak. Form pindah pilih. Oh, pindah pilih. Ya. Tapi sekarang bisa enggak? Ngurusin? Sekarang masih proses. Masih terbuka untuk form pindah pilih itu, A5 istilahnya. Ya. Wah, ini Monggo mungkin ada yang Disapa, ingin bertanya. rajin. Mumpung ada tamu istimewa ini dari Panwascam Sumbersari. Biasanya rame Bu. Ini biasanya kayaknya Kerja udah semua. ada yang komen ini. Ada yang gabung banyak ini. Oh. Lumayan. Tapi yang komen ini belum ada. Ini setiap pagi Pak Kamil Mas pasti ini ya, nyapa masyarakat Tegal Gede dulu ya. Ya alhamdulillah. Karena gini awalnya itu kan saya tanya ke kader-kader Posyandu. Ternyata kader Posyandu itu banyak yang pakai live TikTok gitu loh. Oh, untuk Nggak tahu ya mungkin untuk kesenangan, untuk happy. Gitu. Punya akun TikTok lah maksud saya. keren, Daripada akun sosmed yang lain ya. Kemudian saya coba live lah ya. Menyapa mereka karena kan tidak mungkin saya itu kan menyapa semua warga Kelurahan Tegal Gede setiap hari, setiap saat, secara langsung ya. Sehingga kita coba pakai live gitu kan mungkin ada yang sedang tidak beraktivitas. Ini ada yang komen Bu. Dari Mbak Rini Ayu. Salam awas Bu Anita. Oh, salam awas Mbak. Kenal Bu? Insya Allah kali ya Mbak ya. Kalau lihat muka kayaknya pakai gitu. masker juga tapi ini. Ya memang ada yang komen macam-macam. Cuma kalau ada yang komen terkait apa Lagi hadir. pemilu saya enggak komen, saya enggak baca. Bukan ranahnya. Pilihan-pilihan ya. Virologi hadir, guys. Terima kasih dari Virologi Garda Garuda Muda. Ya. Gimana Virologi? KPPS atau PTPS ini? Garda ini Garda Garuda ini saya nggak tahu nih, nggak pakai nama asli dia. Iya. Jadi gak masuk videonya Pak, saya nggak di full back, jadi gak masuk videonya. Oh, Mbak Dwi ya nanti saya full back. Ya,
Karena saya juga tidak setiap saat pegang ini ya, sosmed ya. Hanya kalau live aja. Nah, Yaitu gitu jam TikTok saya tak hidupin 7:30. lah, kayaknya seru. Iya, iya. Paling enggak 7:30 Bu, sebelum jam kelurahan. Oke. Setengah jam lah mungkin saya itu 7:30 sampai jam 8. Sampai jam 8 jam. Nggih, Sampai jam nggih. anu pelayanan buka kantor jam 8. Nggih, begitu. Ternyata kan ya ada saja sesuatu yang perlu kita Masukan jawab, atau apa gitu, saran masukan, baik itu secara langsung terkait dengan pelayanan Kelurahan Tegal Gede maupun apalagi ini ya menjelang pemilu ini Bu ya. Pemilu. Nah, kemarin kita sudah dengan PPS ya, live. Oh, sama PPS. Ya, seminggu yang lalu ketika ketika ada itu anak saya panggil itu kan diskusi bagaimana cara pindah pilih karena itu kan agak rawan Bu. Apalagi ini kan ya saya tanya kemarin dari 3 pilar itu di Kelurahan Tegal Gede ini kan banyak rumah kos, banyak orang yang pendatang walaupun di perumahan tapi KTP-nya belum Tegal Gede gitu kan ya. Kalau 5 tahun yang lalu 2019 kan mereka dengan KTP saja bisa nyoblos di semua TPS kan. Iya. Kira-kira begitu kan. Nah, sekarang ini kan harus pindah dulu. Pindah pilih. Ada pindah pilih dulu kan ya. Nah, kalau mereka tidak punya surat pindah pilih, maka infonya tidak bisa gitu loh. Tadi malam itu Bawaslu Kabupaten itu supervisi, kebetulan semalam ya Pak, ke sekretariatan kami di kantor sekretariatan Panwascam ya. Saya tanya untuk yang mahasiswa yang belum mengurus pindah pilih hanya membawa KTP itu apa bisa dilayani? Tetap bisa dilayani ternyata Pak. Cuman di jam terakhir. Nah, itu berbeda kan? Ini perlu ada penyamaan persepsi dengan BPS. Kemarin sore saya diskusi dengan BPS belum ada peraturan itu. Karena pasti begini Bu nantinya. Saya teleponkan habis ini. Nggih, karena pasti begini ya. Ketika ada di sini kan potensinya besar untuk Sangat itu. Besar. Misalnya satu TPS itu kan hanya tersisa kartu 2%. suara paling 2%. Kalau 300 kan paling kan hanya 6. Iya betul. 6 atau 7 kartu suara ya. Kalau pas ada anak mahasiswa 30 datang jedor kan bingung gitu. Itu Nah, gimana itu? Itu didistribusikan ke TPS yang lain. Misal TPS virologi, anti Iya, dulu 5 tahun yang lalu Bu ya. Ketika mereka datang, kartu suaranya habis, mereka marah-marah. Sedangkan waktu untuk nyoblos kan terbatas. Sudah terbatas. Hanya 1 jam. Loh ini tak lagi ini kan sudah habis nih. Apa kita tidak bisa loh? Gimana KPPS juga tidak bisa kan? Bukannya tidak mau melayani, karena memang kartu suaranya sudah habis karena sangat terbatas itu. Sehingga mungkin ini ada pernyamaan persepsi ya Bu ya. Setidaknya kalau Bawaslu ya koordinasi dengan KPU. Betul. Atau mungkin menurut saya saran saja waktu pindah pilihnya diperpanjang. Iya. Gitu loh. Mungkin sampai H-3 atau H- berapa ya kan, H-4 atau pada saat H-1 bisa H-1 jadi. boleh, enggak apa-apa. Ya kan? Itu karena kan di undang-undang pemilu sendiri itu kan setiap warga itu kan punya hak nih Pak. Iya. Selama dia masih warga negara Indonesia. Debatable antara itu kan yang masih belum selesai sampai saat ini. Nah, ya itu masalahnya teknis di lapangan nih loh ya. Yang dikorbankan kan ini yang di bawah. Ketika di atas tidak segera tuntas ya kan, di bawah terjemahnya beda-beda. Nih ada yang tanya lagi. Nah, terkait mahasiswa, buat wanita apa yang harus PTPS KPS lakukan untuk menghandle kejadian? Kejadian apa ya? Kejadian apa ya, Mbak Rini? Mbak Rini, kejadiannya apa? Kejadian yang kita obrolin ini tahu gimana? Oh, ini ada yang tanya lagi. Seragen tinggal di Trenggalek gimana Pak? Ya, KTP Seragen tinggal di Tangerang. Ya sama itu tadi. Pindah pilih. Pindah pilih sudah ngurusin pindah pilih belum? KPPS. Ke PPS ya? Ke PPS. Ya, ke PPS terdekat. Iya. PPS kan ada di level kelurahan ya? Iya, atau desa. Nggih. Karena infonya kemarin itu Bu ya. Pindah pilih pun itu ada kriterianya. Kriteria pertama yang 9 kriteria itu infonya ditutup tanggal 15 Januari. Kemudian yang 4 kriteria itu infonya ditutup tanggal 7 Februari. Besok ini gitu loh. Kemudian pertanyaannya itu tadi, kalau memang ada kebijakan baru, nah ini perlu segera diinfokan gitu. Beli ngurus Pak, beli ngurus gimana? Belum ngurus. Oh belum ngurus.
Ya monggo coba langsung ke Kantor PPS ya. kan PPS bisa. itu kumpul di kantor desa atau kelurahan ya biasanya. Nih, kejadian serbuan mahasiswa yang mau nyoblos tapi waktu dan surat suara terbatas. Pasti terjadi debat. Ah, Ya itu ini, nanti kami ini. antisipasi bagaimana. Mohon. Kebetulan kan nanti binteknya tanggal 7. Sebelum tanggal 7 itu hari ini saya upayakan kepastiannya itu jelas. Kepastiannya Bu, mohon tidak hanya terlisan tapi juga tersurat. Tertulis, Ya, ya. tersurat. Entah itu Sehingga- surat edaran atau sejenisnya ya. Sehingga kita bisa jadikan dasar, ya, patokan itu. Nah, di sini hampir 80% kemarin Ya. yang pindah pilih itu terdistribusi di 27 TPS yang ada. Kalau 80%-nya berarti sekitar 25 TPS itu sudah ada tambahan dari warga yang pindah pilih. Artinya cukup rata di kelurahan ini. Iya, paling besar Sumbersari wilayah, utamanya wilayah Tegal Gede karena wilayah terdekat dari kampus. Ya, ya itu. Ini ada yang tanya lagi. Saya asli Surabaya, mau nyoblos ke TPS Bogor, tapi bawa surat undangan dari TPS tinggal saya. Kira-kira bisa enggak? Kan harus ngurus pindah pilih. Nah, Pak. pindah pilih dulu, Pindah pilih bukan dulu. terkait surat undangannya ya. Lah, surat undangannya itu ditunjukkan saat mengurus pindah pilih, ngoten. Kalau beliaunya itu memang sudah terdata tapi di tempat lain, ngoten. Ya, tapi ada batasan enggak waktu pindah pilihnya? Waktu pindah pilih ini kan terakhir kalau yang di Jember ini tanggal 7. Lah, batasan itu kan kayaknya menyesuaikan dari kebijakan KPU setempat gitu loh, Pak. KPU setempat Masa secara- atau KPU RI? Nah, itu dia, Pak. Setahu saya itu KPU setempat. Nah ini mohon dikomunikasikan Bu ya. Dia lebih ininya, lebih detailnya. Antar penyelenggara biar sama persepsinya. Persepsinya. Saya juga mengantisipasi. Kalau bagi kami 3 pilar di kelurahan itu kita kan mengantisipasi kerawanannya ya. Karena kita bekerja di luar pagar TPS kan gitu Bu ya. Karena kalau di dalam TPS itu ranahnya KPPS dan PTPS mungkin sudah ya. Nah, kerawanan di luar pagar TPS ini kan pasti ada ketika mereka mau nyoblos orang 30 misalnya atau mungkin 40 bahkan 100 datang ke satu TPS kan pasti bikin heboh. Heboh itu ya. Pak, saya mau tanya, saya kan ngontrak, saya juga gak bisa pulang. Tapi apa bisa saya nyoblos? Sampean ngontrak di mana ya? Aslinya dari mana? Aslinya Gitu di kan. mana? Sekarang KTP-nya alamatnya mana? Ya, diperjelas itu. Itu alamatnya di mana? KTP-nya kemudian tinggalnya di mana? Coba saja ke kantor PPS terdekat ya, menanyakan. Kantor PPS-nya biasanya ada kumpul dengan kantor lurah atau kantor desa. Biasanya sih kumpul karena memang dibuat seperti itu. Pelayanan pemilu kan. Oke, untuk memudahkan ya Bu ya. Oke. Ya, itu ya. Mungkin ada lagi. Tangerang Pak, tapi saya KTP Pandeglang. Pandeglang Bandung. Banten apa? Iya, Banten. Ya harus ke PPS. Ke Pandeglang dulu ya. Atau di Tangerang, enggak apa-apa. Tanya di situ. Baik yang dituju maupun asal ya Bu ya. Iya. Ya mau baik yang dituju maupun asal. Misalnya asalnya Pandeglang, yang dituju Tangerang. Ini dari Tangerang berarti Bu. Sampai Jakarta. Iya. Oh, dewe pucuk kulon pojok etan iki. Ngerti ndak sih Pak dia ngomong bahasa Jawa? Iya. Pucuk kulon pojok etan. Ini padahal di Jember ya Bu ya kita. Di Di Tegal ujung Gede. timur, hampir ujung timur Jawa. Ya, ujung timur Jawa nih. Terima kasih. Coba gitu ya, Mbak Oong. Ke PPS Tangerang saja. Ya, ngurus Tanyakan. pindah pilih. Bawa KTP-nya sana dan di situ. apa namanya? Surat ininya, surat hasil coklatnya itu loh Pak. Kan itu surat undangan. Kalau undangan belum disebar ya, Belum, surat kan? hasil coklat itu loh. Ya, Kan dikasih atau tuh. KTP-nya saja kan bisa Bu. Ya bisa. Ya, nanti dicek di DPP online muncul di mana. Muncul di mana dan nanti dibuatkan surat pindah pilihnya. Ya, gitu. kalau bingung coba ke PPS Tangerang ya. Masih bisa apa enggak di situ? Betul. Oke Pak, makasih Pak. Nggih, makasih Mbak Oong. Nah, Ya, terima kasih sudah bergabung sini. di followernya Pak. Ada Amel berapa tuh? Udah baru 800. Baru 800 saya mau sangat polo.
Teman-teman banyak yang sudah lebih 1.000. Ini baru aja, baru awal Januari. Belum 1.000 tapi kok bisa live ya Pak ya? Ya itu, kurang tahu. Karena mungkin sering posting mungkin. Oh, oke. Ya, posting video mungkin. Katanya kan kalau yang saya nggak pakai ini sih ya. Juga Kata live. sebenarnya saya juga enggak terlalu familiar TikTok, Bu. Saya tuh lebih familiar YouTube. YouTube. Ya, YouTube. Cuma karena itu tadi keinginan ada banyak orang yang menyarankan, Pak pakai TikTok aja, TikTok Pak. aja. Live ya TikTok ada, cuma enggak keurus beberapa tahun kemarin. Nah, sejak awal 2 Januari kemarin saya coba live sore awalnya. Iya. Ternyata pagi lebih banyak daripada sore. Oh, Ya, kalau sore itu kan menjelang pulang. pulang. Orang udah Hampir capek jam lah. 4. Ya, mungkin kan orang harapan saya kan sudah nyantai ya. Udah di rumah. Ternyata nggak ini ya. Ternyata ada jarang yang masuk. Kalau pagi lebih banyak ternyata. Ini berarti orang berangkat kerja duduk di kantor Ya, langsung buka nunggu-nunggu. TikTok dulu. Kalau Atau sudah sampai habis rumah nganter. males dia Ya, medsosan. atau habis nganter anaknya. Ya, Kalau di betul. Jember ini kan pelayanan di pemerintahan kan mulai jam 8. Oh, jam iya. sekolah kan jam 7 ya. Habis nganter, ya, habis sudah nganter, nyantai gitu kan, Nyantai. gabut. Genggu bahasa Jember. Genggu. Genggu buka TikTok gitu. Buka TikTok. Monggo Bu Anita, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan pemilu atau apapun untuk masyarakat. Ya, Ini monggo, aja silakan. teman-teman masyarakat Tegal Gede, masyarakatnya Pak Lurah, kalau masih belum tolong cek ininya NIK-nya di DPT online apa sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, mohon segera mengurus itu ke ke PPS terdekat di kelurahan masing-masing, begitu aja. Jadi Iya. nanti harus bagaimana nanti pasti diarahkan dan dijelaskan oleh PPS masing-masing kelurahan gitu. Jadi cek deh sekarang, jadi enak mumpung waktu juga masih ada untuk mengurus. Misal belum terdaftar bagaimana, itu masih ada waktu gitu, nggak mepet-mepet. Jadi hak pilihnya bisa tetap tersalurkan untuk yang memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Iya. Jadi begitu. Emang kalau nggak dipakai itu nanti kita nyesel sendiri. Satu suara sangat berarti buat pemimpin yang lebih baik lah gitu. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin ya itulah yang terbaik bagi kita. Kurang lebih begitu nggih Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu pesannya dari Ketua Panwascam Sumbersari ya. Nggih. Eh, Segera dicek online. ya, Gampang bisa kok itu dicek ada, tinggal di online. Google aja. DPT online muncul webnya, masukkan NIK, nanti keluar atau tidak jenengan di TPS mana. Kalau tidak segera mengurus, kalau sudah ya berarti di TPS itu jenengan nanti memilih begitu. Oke, itu ya. Gimana, sudah jelas ya apa yang telah disampaikan tadi. Semoga itu bermanfaat. Mungkin akan segera kami akhiri entar lagi live TikToknya. Tapi kalau memang ada pertanyaan, monggo kita ngasih waktu sedikit lagi. Ya, 8 menit lagi. ya atau beberapa menit aja Bu. Oh, siap Pak. Nah, ini kan Karena pelayanan tidak harus akan segera ya dibuka. pelayanan offline kita buka kan gitu kan ya. Pak Ini Kamil staf-staf sudah segera hadir melayani masyarakatnya. ya secara langsung Bu. Langsung. Bukan kalau- via medsos. Iya, ya. Tapi kalau ada yang mau WA macam-macam ya monggo, enggak apa-apa. Siap. Oke, gitu ya. Mungkin itu saja dulu dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Sampai bertemu kembali. Ya, selamat pagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.